Halo Sobat Agrindo, sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa subscribe channel YouTube Agrindo dan nyalakan loncengnya biar Sobat Agrindo update seputar pembahasan pertanian dan peternakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai analisis keuntungan budidaya sayuran kangkung. Budidaya kangkung adalah salah satu bentuk pertanian sayuran yang relatif mudah dilakukan. Kangkung merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan cocok untuk budidaya di daerah yang memiliki ketersediaan air yang cukup. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk budidaya kangkung. Pilih lokasi dan persiapan lahan. Pilih lokasi yang mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, minimal 4-6 jam per hari. Pastikan lahan memiliki akses yang mudah untuk menyirami tanaman. Bersihkan lahan dari gulma dan bebatuan, dan lakukan penggemburan tanah untuk memastikan tanah gembur dan subur. Penyemaian dan penanaman. Siapkan bibit kangkung dengan menyemai biji kangkung di tempat yang lembab hingga biji berkecambah. Setelah bibit berkecambah dan mencapai ukuran sekitar 10 hingga 15 cm, tanam bibit ke dalam bedengan atau media tanam yang telah disiapkan. Jarak tanam yang disarankan adalah sekitar 20 cm antar tanaman untuk varietas kangkung yang besar, dan sekitar 10 cm untuk varietas kangkung kecil. Sobat Agrindo juga bisa menggunakan metode tabur benih secara langsung dan jangan lupa ditutupi tanah secukupnya. Pemeliharaan dan pengairan. Pastikan tanah tetap lembab dengan melakukan penyiraman secara teratur. Kangkung membutuhkan tanah yang lembab, jadi pastikan tidak ada kekeringan yang berkepanjangan. Pertahankan area tanam bebas dari gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemupukan. Lakukan pemupukan rutin dengan pupuk organik atau pupuk kandang untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman kangkung. Jika menggunakan pupuk kimia, ikuti petunjuk dan dosis yang tepat sesuai yang dianjurkan atau kondisi tanaman Sobat Agrindo. Pengendalian hama dan penyakit. Perhatikan tanda-tanda serangan hama dan penyakit pada tanaman kangkung. Jika ditemukan serangan hama atau penyakit, lakukan pengendalian dengan cara alami atau menggunakan pestisida sesuai dengan petunjuk penggunaan. Panen. Kangkung biasanya dapat dipanen sekitar 3-4 minggu setelah penanaman. Potong daun kangkung yang telah tumbuh dengan pisau atau gunting, tetapi pastikan untuk tidak merusak akar tanaman agar dapat terus tumbuh dan dipanen lagi di kemudian hari. Sobat Agrindo juga bisa langsung memanen kangkung dengan mencabut langsung tanaman kangkung bersama akarnya. Rotasi tanaman. Agar tanah tetap subur dan mengurangi risiko penyebaran penyakit, lakukan rotasi tanaman dengan menanam kangkung di tempat yang berbeda setiap siklus tanam. Dan jangan lupa melakukan pengolahan tanah agar tetap gembur dan subur untuk melakukan penanaman selanjutnya. Pemanenan berkelanjutan. Untuk mencapai hasil optimal, Sobat Agrindo bisa melakukan 1 kali siklus tanam untuk 1 kali siklus panen agar kualitas tanaman kangkung yang dihasilkan tetap berkualitas sesuai minat pasar. Ingatlah bahwa kondisi lingkungan, iklim, dan jenis kangkung yang dibudidayakan dapat mempengaruhi hasil panen. Lakukan observasi teratur pada tanaman dan jangan ragu untuk mencari bantuan dari petani berpengalaman atau agen pertanian setempat jika Anda menghadapi kendala dalam budidaya kangkung. Analisis keuntungan budidaya sayuran kangkung dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan pendapatan yang terkait dengan bisnis ini. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis keuntungan. Biaya investasi awal. Biaya pembelian benih atau bibit kangkung. Biaya persiapan lahan, termasuk penggemburan tanah, pupuk, dan pengadaan alat pertanian. Biaya operasional. Biaya penyiraman dan pemeliharaan tanaman, termasuk pupuk, pestisida, dan pengendalian hama jika diperlukan. Biaya air, listrik, atau sumber energi lain yang digunakan dalam proses budidaya. Biaya tenaga kerja jika ada pekerja yang dibayar untuk membantu dalam budidaya. Biaya pemasaran. Biaya yang terkait dengan pemasaran dan distribusi hasil panen, seperti transportasi dan kemasan. Pendapatan. Pendapatan dari penjualan sayuran kangkung yang dipanen. Jumlah hasil panen yang dapat dipengaruhi oleh ukuran lahan, produktivitas, dan harga jual di pasar lokal.
Setelah mendapatkan data biaya dan pendapatan, Anda dapat melakukan perhitungan untuk menilai keuntungan dari bisnis budidaya sayuran kangkung. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis keuntungan. Hitung total pendapatan. Kalikan jumlah hasil panen dengan harga jual per kilogram atau unit sayuran kangkung. Hitung total biaya operasional. Jumlahkan semua biaya operasional yang telah Anda keluarkan selama proses budidaya. Hitung keuntungan kotor. Kurangkan total biaya operasional dari total pendapatan. Hitung keuntungan bersih. Kurangi dari keuntungan kotor biaya lain seperti biaya pemasaran dan tenaga kerja, jika ada. Hitung ROI, Return on Investment. Bagi keuntungan bersih dengan biaya investasi awal, lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase ROI. Evaluasi dan perbaikan. Analisis keuntungan harus terus dilakukan untuk mengevaluasi kinerja bisnis Anda. Identifikasi area yang dapat ditingkatkan atau dikurangi biaya agar keuntungan dapat lebih optimal. Perlu diingat bahwa analisis keuntungan hanya satu aspek dari manajemen bisnis. Aspek lain seperti risiko, permintaan pasar, dan keberlanjutan bisnis juga perlu dipertimbangkan. Selalu konsultasikan dengan ahli pertanian atau akuntan untuk mendapatkan panduan lebih lanjut dalam menganalisis keuntungan dari bisnis budidaya sayuran kangkung. Itulah tadi pembahasan analisis bisnis budidaya sayuran kangkung yang bisa menjadi referensi Sobat Agrindo. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya.